Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, suster, Bunda dan frater yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan, episode ke-6 tentang skema sejarah kitab Taurat Musa. Pada kesempatan ini, Bapak Kardinal akan menuntun kita untuk mengenali skema sejarah penulisan 5 kitab Taurat. Menarik karena kita akan dibawa nanti pada perjalanan ke tempat-tempat, ke kota-kota di mana konteks kitab suci Perjanjian Lama, khususnya 5 Taurat Musa itu disusun dan ditulis. Juga kepada kita akan disampaikan mengenai tahun Shalom dan tahun Yobel. Mari kita ikuti ulasannya sambil kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sedang berbicara mengenai pengantar untuk Perjanjian Lama. Karena kita yakin bahwa untuk memahami tulisan-tulisan Perjanjian Lama, sejarah itu penting. Artinya sejarah umat Allah Perjanjian Lama itu penting. Maka kita perlu menelusuri seperti apapun tidak mudahnya sejarah itu. Tidak di dalam detail-detail, tetapi sekurang-kurangnya nanti ada cakrawala, ada gambaran umum. Yang sudah kita bicarakan dan selesai adalah tahap pertama, yaitu tahap bapa-bapa bangsa dari panggilan Abraham sampai dengan ketika anak-anak Yakub, Israel, berada di Mesir. Itulah isi seluruh kitab Kejadian. Kita juga sudah mulai dengan periode yang berikutnya, yaitu periode Mesir, Keluaran, sampai dengan Gunung Sinai. Kalau pada bab pertama, kita menjelajah dengan sangat singkat, 200 tahun dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Pada bagian kedua, mulai dari Mesir sampai Sinai, periodenya adalah sekitar 1275 sampai dengan 1225 sebelum Masehi. Jadi antara mereka tinggal di Mesir sampai dengan mereka keluar dari Mesir, terdapat bentangan sekitar 400 tahun. Waktu yang panjang. Kita sudah mulai dengan bagian yang kedua, periode Mesir, Keluaran, dan Sinai. Saya ulang sebentar hal-hal yang saya anggap paling penting. Saya tidak bosan mengulang-ulang, karena menurut pengalaman saya sendiri ketika belajar kitab suci, ini barang yang tidak mudah. Oleh karena itu kalau sekarang saya mengulang-ulang, moga-moga harapannya saudari-saudara sekalian mendapat gambaran yang semakin jelas. Sejarahnya kita semua sudah singgung. Kenapa orang-orang Israel bisa keluar dari Mesir? Dari segi sejarah mudah dijelaskan karena pada periode tertentu para penguasa Mesir itu lemah, Firaunnya lemah. Itu data sejarah. Tetapi di dalam kitab suci, sebagaimana kita baca di dalam kitab Keluaran, peristiwa sejarah itu ditafsirkan sebagai karya penyelenggaraan Allah. Dalam rangka apa? Di dalam rangka memenuhi janji yang diucapkan Allah kepada Abraham. Janji yang pertama sudah terpenuhi,
anak-anak Abraham, keturunan Abraham sudah jumlahnya sangat banyak. Yang belum terpenuhi adalah tanah air. Sebetulnya Abraham sudah masuk tanah Kanaan, sudah. Tetapi kemudian karena situasi sosial ekonomi yang berat, mereka pergi ke Mesir. Sehingga tanah yang terjanji itu ditinggalkan. Nah, sekarang mereka mau dibawa kembali masuk ke tanah terjanji. Sehingga peristiwa keluaran ditafsirkan sebagai Allah yang sedang memenuhi janjinya. Itu dapat kita baca pada kitab Keluaran bab 3 ayat 8. Saya baca Keluaran bab 3 ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Ingat ketika kita berbicara mengenai Abraham di dalam kitab Kejadian, bab 11 dan bab 12, orang tua Abraham itu namanya Terah, berangkat dari Ur menuju Haran, maksudnya sampai ke Kanaan. Bab 11 ayat 27 sampai 32. Tetapi Terah, orang tua Abraham, baru sampai ke Haran. Baru kemudian di dalam bab 12 kitab Kejadian bab 12 ayat 4 sampai 5, Abraham meninggalkan Haran menuju Kanaan. Sambungannya ke sana. Kanaan itu hilang, kemudian umat Allah perjanjian lama mau dimasukkan kembali ke tanah terjanji. Di dalam peristiwa keluaran ada dua peristiwa yang sangat penting. Yang pertama adalah penyeberangan Laut Teberau. Sekali lagi jangan dibayangkan laut yang luas dan sebagainya. Tidak jelas sampai sekarang laut mana yang dimaksud. Tetapi ada yang mencoba menjelaskan bahwa sebetulnya masalahnya bukan laut yang seluas-luasnya, tetapi memang penyeberangan yang karena situasi alam menjadi kurang lebih kering, becek lah. Sehingga umat Allah bisa menyeberangi daerah itu. Itu peristiwa sejarah. Tetapi kemudian di dalam kitab Keluaran ini, peristiwa sejarah itu ditafsirkan sebagai karya Allah. Teks yang kita kutip adalah bab 14 ayat 4. Karena ini penting, saya ulang, saya tunjukkan 3 teks yang berkaitan dengan ini. Bab 14 ayat 4 dari kitab Keluaran, Aku akan mengeraskan hati Firaun. Jadi bukan Firaun sendiri yang hatinya keras, tetapi dikeraskan oleh Tuhan. Sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, nah sekarang, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tidak bisa salah menafsirkan kita, sangat jelas. Bab 14 ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Nah, kereta yang miring maju dengan berat karena masuk di dalam lumpur. Tetapi kemudian, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sangat jelas. Bab 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan
dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Itu hal penting yang pertama, keluaran penyeberangan Laut Teberau. Intinya adalah pengalaman diselamatkan oleh Allah, oleh Tuhan, yang sedang melaksanakan janjinya kepada Abraham. Jadi tidak bisa dilepas dari janji Allah kepada Abraham itu. Nah, pengalaman akan Allah yang sangat menentukan di dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama dan menjadi kunci dari peristiwa keluaran itu ada dua. Yang pertama, di panggilan Musa, kisah panggilan Musa. Ada dua ayat kunci di dalam peristiwa itu. Kalau dilihat ayat kuncinya, lalu mungkin lebih mudah untuk memahami peristiwa yang namanya pengalaman akan Allah itu. Yang pertama mengenai Musa, panggilan Musa, teks kunci pertama adalah Keluaran bab 3 ayat 6. Pada ayat itu Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Itu yang pertama. Kunci yang kedua adalah bab 3 ayat 14. Ketika Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu memberikan namanya. Ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Nah, di dalam teks kita, yang namanya Aku adalah Aku itu adalah Yahweh. Dan di dalam teks kita, kata itu diterjemahkan dengan Tuhan. Tuhan yang menentukan karya penyelamatan. Membebaskan umat Allah dari perbudakan Mesir. Di antara dua teks itu, ayat 6 dan ayat 14, kita baca dinamika proses panggilan Musa dari yang pertama sampai akhirnya dia rela untuk diutus. Kata kuncinya sekali lagi, pengalaman akan Allah. Kalau dilihat dari Allah, perwahyuan diri Allah. Dari Allah Abraham, Allah nenek moyang, menjadi Yahweh, Allah Exodus, Allah yang membebaskan umat Allah Perjanjian Lama. Sesudah 3 bulan, umat Allah berada di perjalanan, bab 19 kitab Keluaran, ini bagian kunci yang kedua, mereka sampai ke Gunung Sinai. Saya baca lagi bab 19 ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Sinai. Lalu kita semua tahu Musa dipanggil Tuhan. Ayat 3, bab 19, lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub." Muncullah yang sekarang mudahnya kita sebut 10 perintah Allah, Dekaloh Musa, pada bab 20 kitab Keluaran. Dulu kita mengatakan, sejarahnya seperti apa ini? Sejarahnya bangsa-bangsa di sekitar umat Allah Perjanjian Lama itu sudah ada bentuk
perjanjian yang biasa dilakukan oleh raja besar untuk raja vasal namanya, raja bawahan. Perjanjian. Nah, pengalaman akan Allah untuk Musa dan untuk umat Allah perjanjian lama secara keseluruhan dirumuskan dalam perjanjian itu. Di perjanjiannya isinya kira-kira ya raja besar itu meminta macam-macam terhadap raja bawahan, dan raja bawahan berjanji setia kepada raja yang besar itu. Itulah yang kita temukan di dalam kitab Keluaran. Nanti akan kita lihat bahwa yang namanya pengalaman Sinai, perjumpaan Allah dengan Musa dan dengan umatnya, yang kemudian dirumuskan di dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian, itu akan digelar sangat lebar. Untuk memberikan sedikit catatan, seluruh kitab Imamat itu isinya adalah amplifikasi atau pelebar luasan dari perintah-perintah ini, seluruh kitab Imamat. Dan nanti kitab Keluaran juga sama. Perjanjian Sinai yang semula mestinya hanya sangat pendek, itu bisa diperpanjang seluas dan selebar-lebarnya, tentu dengan catatan, dengan pengetahuan kita mengenai sejarah, aturan-aturan yang ada di sini itu semuanya berasal dari zaman yang berbeda-beda. Hanya ditempatkan di dalam konteks perjanjian Sinai, tapi asalnya dari tempat yang berbeda-beda. Kita sampai di situ dalam percakapan kita yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan. Perkembangan kitab suci pada periode ini seperti apa? Pasti belum ada yang tertulis seperti sekarang ini. Ketika Musa di Sinai belum ada tulisan-tulisan macam-macam seperti ini, berasal dari zaman yang jauh sesudahnya. Tetapi kita bisa berbicara mengenai perkembangan kitab suci pada periode ini. Mudah dikatakan belum ada bagian yang tertulis, belum ada. Yang ada adalah tradisi lisan turun-temurun. Mengenai apa? Pasti kisah mengenai bapa bangsa semakin berwarna-warni karena semakin panjang periodenya, cerita itu kan bisa ditambah macam-macam. Sama dengan tradisi lisan mengenai bapa bangsa. Yang kedua, mengenai pengalaman perbudakan di Mesir. Pengalaman berat itu nanti masih akan diingat, bahkan di lingkungan orang-orang Yahudi sampai sekarang masih diingat itu betapa beratnya pengalaman hidup sebagai budak di Mesir. Musa, tokoh itu pasti diceritakan dan kemudian perjalanannya keluar dari Mesir sampai dengan Sinai sudah menjadi bahan yang kurang lebih kurang lebih ada bentuknya. Saya tidak mengatakan jadi, tetapi ada bentuknya. Demikian juga pengalaman Sinai. Betapa pentingnya yang tadi saya sebut dengan istilah yang kadang-kadang tidak mudah dimengerti, pengalaman akan Allah. Yang dimiliki oleh Musa, yang dimiliki oleh umat Allah di Gunung Sinai. Jadi kisah-kisah di sekitar peristiwa-peristiwa penting itu sudah semakin tampak bentuknya. Berikutnya, kira-kira yang paling menonjol di dalam berbagai macam cerita lisan itu apa? Kira-kira bisa dibayangkan seperti apa? Kita ingat, sebelum umat Allah perjanjian lama keluar dari tanah Mesir,
mereka merayakan Paskah. Dan Paskah itu dirayakan setiap tahun. Oleh karena itu bisa dibayangkan, mudah sekali dibayangkan bahwa kisah mengenai keluaran umat Allah Perjanjian Lama dari Mesir dalam waktu yang singkat menjadi inti dari tradisi yang diwariskan turun-temurun itu. Silahkan nanti membaca sendiri kitab Keluaran bab 15. Ini kan nyanyian, dan nyanyian itu judulnya seperti itu, nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian seperti itu dipakai di dalam ibadah. Jadi bukan sekedar menceritakan secara lisan apa yang terjadi, tetapi pengalaman iman mereka dibebaskan oleh Allah itu dibuat nyanyian. Seperti kita tidak terlalu sulit membayangkan persembahan tidak sekedar doa imam, tetapi ada nyanyiannya. Antar bacaan, Mazmur, ada nyanyiannya. Nah, ini nyanyian yang paling penting di dalam peristiwa Eksodus, kitab Keluaran bab 15. Yang berikutnya yaitu naskah perjanjian yang berkembang. Naskah perjanjian yang paling dasar dapat kita temukan rumusannya rumusannya. Dapat kita temukan pada bab 12, bab 20, ayat 13 dan selanjutnya. Rumusannya hanya begitu itu. Sederhana, tidak panjang, tidak lebar. Jadi rumusannya adalah jangan plus kata kerja. Jadi bab 20 ayat 13 sampai dengan 17 itu bisa kita anggap sebagai rumus hukum yang paling awal. Jangan ini, jangan itu. Sementara yang lain-lain yang sudah dengan penjelasan panjang itu adalah perkembangan sejak semula. Kita bisa lihat sebentar bab 25 kitab Keluaran ayat 10 sampai 16. Tabut perjanjian. Jadi salah satu yang diperintahkan kepada Musa adalah membuat tabut perjanjian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga dan selanjutnya. Untuk apa? Untuk menyimpan loh batu, di mana perjanjian itu ditulis. Sekali lagi, jangan dibayangkan, boleh juga sih membayangkan, tetapi gimana ya? Seolah-olah dua loh batu itu turun dari langit. Kita mencoba memahami bagaimana proses ini secara manusiawi bisa terjadi. Pada tahap yang paling awal, dibuatlah perjanjian yang sangat sederhana, dan karena perjanjian itu kudus, maka disimpan di tempat kudus yang namanya tabut perjanjian itu, dan baru kemudian yang sederhana-sederhana ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan sejarah umat Allah Perjanjian Lama. Di padang gurun perjanjiannya jangan ini, jangan itu, pasti sesuai dengan padang gurun. Ketika masuk tanah terjanji, pasti sesuai dengan pertanian yang sederhana. Ketika zaman kerajaan, larangan-larangan itu pasti berkembang. Dan itulah yang kita temukan sekarang di dalam yang disebut kelima kitab Musa.
lanjutnya. Saya merasa perlu untuk sekedar mengulang kembali skema sejarah, karena ini nanti penting dan juga untuk memahami apa yang tertulis di dalam kelima kitab Musa itu. Saya tidak tahu kalau saudara-saudara pernah mencoba membaca kitab Imamat, kalau betah dari awal sampai akhir itu mesti diacungi jempol. Karena sama sekali tidak menarik, berisi aturan macam-macam dari zaman lampau. Oleh karena itu, saya merasa perlu untuk memberikan skema sejarah umat Allah Perjanjian Lama yang sekarang ini kita temukan di dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kelima kitab Musa. Mungkin kita mulai dengan hal yang paling sederhana, ya, menghafalkan urut-urutan dari kelima kitab itu, tidak terbalik-balik. Di kitab Kejadian pasti tidak salah, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kalau itu dihafalkan, nanti mudah untuk mencari di mana tempat kitab itu. Skema sejarah yang termuat di dalam kelima kitab Musa. Kitab Kejadian kita semua sudah tahu, ada 3 kota, ada 3 tempat yang penting. Yang pertama adalah Ur Kasdim, tempat Terah dan anak-anaknya tinggal, menuju ke Haran, sebelah utara Mesopotamia bagian utara. Terah berhenti di situ. Kemudian dari Haran dipanggillah Abraham untuk pergi ke Kanaan. Abraham sampai di situ, sampai Kanaan. Kemudian sejarah selanjutnya adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan anak-anaknya yang berlabuh di Mesir. Itu kitab Kejadian. Jadi kalau kerangka sejarah itu dipegang, lalu kita bisa membayangkan nanti kalau membaca sejarah itu, kerangkanya seperti itu. Ur Kasdim, Haran, Kanaan, Mesir. Ada kota-kota lain di antaranya, tetapi kalau disebutkan nanti malah tidak jelas kerangkanya. Kitab Keluaran. Nah, ini mulai tidak mudah. Kitab Keluaran itu mulainya di Mesir, kita semua tahu, dan kemudian bermuara di Gunung Sinai. Bab 19 kitab Keluaran ayat 1. Di Sinai itu hukum-hukum ditempatkan. Di seolah-olah hukum, segala macam hukum itu asal-usulnya di Sinai itu. Bisa dibayangkan ya, bab 19 ayat 1, mereka sampai tiba di padang gurun Sinai. Titik. Ini periode yang sangat panjang di Sinai. Kita loncat ke kitab Keluaran, bab 40 ayat 2. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Dah, ini masih di mana? Masih di Sinai. Belum pergi kemana-mana. Kemudian menyusul kitab Imamat. Lokasinya mana kitab Imamat itu? Ya di Sinai itu, karena sambung dengan Imamat bab 1 ayat 1. Keluaran bab 40 ayat 2 tadi, kan perintahnya
pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan ini. Kemah pertemuan didirikan. Kemudian Imamat bab 1 ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, sambung. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Udah, ini dari kitab Imamat dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir, itu isinya adalah peraturan-peraturan. Segala macam peraturan untuk hidup umat Allah perjanjian lama. Dari bab 1 sampai dengan bab 27. Kita baca Imamat bab 27 ayat 34 ya. Ini ayat terakhir dari kitab Imamat. Kata-katanya begini, itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi kalau kita mulai dari kitab Keluaran bab 19 ayat 1, tiba di Sinai, Musa bicara tentang peraturan-peraturan. Diteruskan dengan kitab Imamat sampai dengan bab 27 ayat 34. Ada ringkasan di situ. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Kitab Imamat selesai. Jadi ya nanti silahkan membaca tulisan itu, lalu mencoba menemukan apakah ada yang relevan. Ini aturan-aturan dari zaman dahulu. Tapi nanti akan kita lihat apakah ada yang dapat kita warisi sebagai warisan yang abadi. Sesudah kitab Imamat ada kitab Bilangan. Namanya saja Bilangan. Jadi pasti banyak angka, banyak silsilah di situ. Masih melanjutkan hukum di Sinai bab 1 ayat 7. Bab 1 ayat 1 kitab Bilangan. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Sama kan yang tadi, kitab Imamat dimulai dengan berfirman di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan. Sama. Maka peraturan-peraturan itu diteruskan. Sampai dengan jadi misalnya bab 5 kitab Bilangan, peraturan mengenai orang-orang yang najis. Banyak aturan-aturannya. Tetapi di dalam kitab Bilangan ini sejarah dilanjutkan. Tadi kan berhenti di Sinai. Dari Ramses menyeberang Laut Tebero, berhenti di Sinai. Panjang di Sinai, kitab Imamat dan kitab Bilangan sampai dengan bab 10. Kitab Bilangan bab 11, jadi nanti kalau mau membaca sejarah, kitab Imamat itu dilewati seluruhnya, kitab Bilangan dilewati sampai bab 10. Karena semuanya berisi peraturan. Nah, sejarah lanjutan berangkat dari Gunung Sinai itu mulai pada bab 10 ayat 11 dari kitab Bilangan. Kita baca, moga-moga jelas yang saya maksudkan. Itulah kerangka sejarah dari Mesir ke Sinai. Panjang. Mulai sejarah lagi pada kitab Bilangan bab 10 ayat 11. Saya baca. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Nah sekarang
Lalu berangkatlah orang-orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Ini perjalanan berikutnya sampai padang gurun Paran. Nanti bisa dilihat padang gurun Paran itu di mana, di dalam peta, sebelah selatan Kanaan. Nah, salah satu tempat, tanda petik kota, yang akan didiami oleh umat Allah Perjanjian Lama dalam waktu yang cukup lama, yaitu namanya Kades Barnea. Itu persis di sebelah selatan Kanaan. Kita lihat kitab Bilangan bab 20 ayat 14. Ini masih dipimpin oleh Musa. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades. Kades itu markas umat Allah Perjanjian Lama yang mencoba masuk ke tanah Kanaan. Maka mengirim utusan. Utusannya diterima apa enggak? Tidak diterima. Kita baca bab 20 ayat 14. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kadesi kepada Raja Edom dengan pesan. Jadi mau masuk ke tanah Kanaan, minta izin lewat. Permintaannya begini, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir. Ayat 17, izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Minta izin untuk lewat di wilayah Edom. Ayat 18, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Tidak boleh lewat situ. Ayat 20, minta lagi ayat 19, kami akan berjalan melalui jalan raya, tidak lewat mana-mana. Ayat 20, tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan tentara yang kuat. Tidak boleh lewat ke situ. Lalu kemana? Jadi silahkan membayangkan ya, kalau Palestina, Kanaan, mereka masuk dari selatan, itu jalan yang dekat, tetapi tidak diizinkan. Lalu lewat mana? Itulah yang dikatakan pada kitab Bilangan bab 22 ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan, dekat Yeriko. Di mau lewat dari selatan tidak boleh, melambung ke arah Transjordania, namanya Moab. Bisa dibayangkan ya, kalau petanya ada mudah ditunjukkan, tetapi silahkan membayangkan saja, dari Kades mau masuk ke Kanaan, tanah terjanji itu lewat selatan, tidak diizinkan. Tidak diizinkan itu mungkin alasannya macam-macam. Maka mereka melambung lewat Transjordania, dari timur sekarang, tidak dari selatan. Mungkin lebih mudah mengalahkan tanda petik kelompok-kelompok yang ada di tempat itu daripada yang menghadang mereka di daerah Kanaan Selatan. Bilangan bab 36 ayat 13. Nah, dari Moab itu
mereka membangun markas untuk masuk ke tanah terjanji. Bab 36, kitab Bilangan, ayat 13. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Semula markasnya di Kades sebelah selatan, pindah ke Moab sebelah timur. Sejarahnya selesai di situ. Lah kitab Ulangan ini cerita tentang apa? Kitab Ulangan itu mengulangi, namanya saja ulangan ya. Yang diulangi apa? Yang diulangi adalah pidato-pidato Musa. Bisa diambil begini. Diambil judulnya saja ya, Kitab Ulangan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan di padang gurun. Jadi kata-kata Musa diulang lagi di dalam 3 tahap di dalam Kitab Ulangan ini. Mengapa diulangi lagi? Yang mengulangi pasti bukan orang yang sama. Nanti akan kita lihat kalau kita melihat sejarah perkembangan kitab suci, ada kelompok-kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau dan mengenai tokoh-tokoh yang muncul di dalam sejarah itu. Ambil saja contoh begini. Aliran-aliran ya, yang di dalam teologi itu jelas. Sering dikatakan aliran Roma itu berbeda dibandingkan dengan aliran teologi Jerman, aliran teologi Prancis, dan sebagainya. Nyanyian, aliran puji syukur itu berbeda dengan aliran madah bakti. Teksnya sama, lagunya sama, kata-katanya diubah. Nah, sama. Yang namanya hukum Musa direfleksikan terus-menerus dan kemudian tergantung dari spiritualitas macam apa yang dianut oleh kelompok-kelompok yang merefleksikan itu. Disebut kitab Ulangan karena mengulang, memberlakukan kembali aturan-aturan Musa di dalam perspektif yang berbeda. Moga-moga tidak terlalu sulit. Yang mau saya katakan adalah ini, sejarah yang tadi kita bilang berakhir di dalam kitab Bilangan bab terakhir, ayat terakhir, kitab Bilangan bab 27 ayat 13, bab 36 ayat 13 sampai Yordan, ceritanya dilanjutkan di dalam kitab Ulangan ini. Jadi kitab Ulangan itu isinya perintah-perintah Tuhan, dan kemudian ditutup dengan kisah pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ini sejarah lagi. Dan itulah yang diceritakan pada kitab Ulangan bab 31. Kita lihat bab 31 kitab Ulangan, ini sejarah lagi ya. Bab 31 ayat 14 sampai 15. Judulnya pendahuluan nyanyian Musa. Tapi intinya isinya adalah pergantian kepemimpinan dari Musa sampai dengan Yosua.
Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua, berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua dan selanjutnya. Ayat 15. Kata-kata Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 16 dan selanjutnya. Lalu ayat 19. Musa disuruh apa oleh Tuhan ini? Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi Musa diminta oleh Tuhan untuk menulis nyanyian. Rupa-rupanya Musa pandai menyanyi. Itu ayat 16, perintah kepada Musa. Perintah kepada Yosua, ayat 23. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Itu perintah kepada Yosua. Nah, sesudah berfirman kepada Musa dan Yosua, Musa menyanyi. Bab 32 nyanyiannya panjang sekali. Apa isinya? Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Kenapa Musa disuruh menuliskan nyanyian? Inilah ringkasan sejarah keselamatan. Jadi kalau nyanyian ini Tuhan menyuruh Musa menulis nyanyian ini menjadi tanda petik warisan Musa. Kita lihat ya bahwa ini adalah ringkasan dari sejarah keselamatan. Ayat 8, bab 32. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Ini pembagian tanah Kanaan. Ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesurun. Yesurun itu Israel. Dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Pengkhianatan Israel. Dan selanjutnya penebusan. Sesudah Israel berkhianat, masih diberi janji lagi. Dan begitu seterusnya. Ditutup dengan ayat 43. Bersorak-sorailah bangsa-bangsa karena umatnya. Sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya, ia membalas dendam kepada lawan-lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Sejarah keselamatan. Diteruskan dengan berkat Musa. Ini masing-masing mendapat berkat bab 33 ayat 1 sampai 29. Kisah mengenai kematian Musa bab 34 ayat 1 sampai 12. Selesai. Sejarahnya Musa selesai. Sekarang sejarahnya akan diteruskan oleh Yosua. Sudah sampai ke Moab. Itu artinya siap untuk masuk tanah Kanaan. Tapi Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Yang akan melanjutkan
adalah Yosua. Skema sejarahnya seperti itu. Moga-moga skema sejarah ini membuat kita lebih mudah membaca 5 kitab Musa itu. Kalau tidak ada skema sejarahnya, kita bingung ini kita sampai di mana. Maka skema sejarah menurut pengalaman saya membaca teks-teks ini menjadi sangat penting. Aturan-aturan yang tadi dibuat itu nantilah dibicarakan. Asal skema sejarahnya jelas. Catatan yang terakhir mengenai kelima kitab Musa, khususnya mengenai peraturan-peraturan itu. Kita bisa mengatakan secara umum bahwa peraturan-peraturan yang panjang yang ditempatkan dalam konteks Sinai praktis sekarang ini tidak ada yang relevan. Soal najis, soal segala macam itu semuanya sudah berubah zaman sekarang ini. Berkaitan dengan perkembangan zaman, berkaitan dengan pengalaman akan Allah yang semakin berkembang, pengalaman kesadaran moral manusia yang berkembang, lalu peraturan-peraturan yang katakanlah berkembang pada abad ke-10 sebelum Masehi, masa mau diterapkan di zaman sekarang? Kan tidak. Tetapi, salah satu yang menarik adalah di antara hukum-hukum ibadah, peraturan-peraturan tentang imam dan sebagainya, ada peraturan yang terus masih menjadi referensi untuk ajaran sosial gereja sampai sekarang. Dan itu yang berkaitan dengan tata cara di dalam kehidupan bersama. Mungkin kalau saya omong begitu tidak jelas sama sekali ya. Tapi misalnya mengenai tahun rahmat. Yesus masih menurut Injil Lukas, Yesus masih menyebut-nyebut tahun rahmat Tuhan itu. Asal-usulnya dari mana itu? Silahkan lihat kitab Imamat, bab 25. Yang disebut tahun Sabat dan tahun Yobel. Jadi begini, kira-kira jalan pikirannya begini. Musa memberikan berbagai macam hukum, berbagai macam perintah untuk menjamin kesejahteraan, damai sejahtera umat Allah itu. Itu prinsipnya, pokoknya itu. Hukum-hukum itu, kalau orang taat kepada Allah, dia akan mendapat berkat. Jalan pikirannya sesederhana itu. Tetapi nyatanya, nah sekarang itu kan prinsip. Setia kepada Allah akan mendapat berkat. Salam, shalom, sempurna. Nyatanya tidak demikian. Di dalam kehidupan masyarakat selalu saja ada kesenjangan. Ambil saja contoh, ada yang sejahtera, ada yang sangat sejahtera, ada yang prasejahtera, sama seperti sekarang. Jadi ada cita-cita, ada realitas. Nah, realitas itu dibaca dengan kacamata cita-cita itu. Misalnya apa? Misalnya, ketika seseorang karena kesempitan ekonomi berhutang, sepanjang usahanya dia tidak bisa membayar hutangnya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia dijadikan budak. Lazim pada waktu itu. Apakah ideal bahwa seorang
pribadi, masyarakat yang percaya kepada Tuhan, masyarakatnya akan membiarkan kesenjangan-kesenjangan seperti itu di dalam dirinya. Moga-moga jelas ya, cita-citanya semua rukun, bersaudara, sejahtera, tidak ada yang miskin. Nyatanya nggak begitu itu. Ada yang jadi budak. Ada yang tanahnya dirampas untuk membayar hutang itu. Apakah akan terus seperti itu? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, diadakanlah yang namanya tahun Sabat. Setiap 7 tahun, orang yang menjadi budak dibebaskan. Tanah yang dirampas dikembalikan kepada yang punya. Sehingga kehidupan ideal yang dicita-citakan sebagai umat Allah itu kembali. Lalu nanti kacau lagi, ditata lagi, kacau lagi, ditata lagi. Nah, itulah yang disebut tahun Sabat. Kita lihat ya, Imamat bab 25, ayat 4 misalnya. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi. Bahkan bukan hanya manusia yang diliburkan pada tahun Sabat. Tanah juga harus. Landasan untuk merawat lingkungan, alam ciptaan. Ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Jadi Sabat itu 7 tahunan. Sabat besar itu 7 kali 7 tambah 1, tahun ke-50. Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tanah miliknya yang dirampas oleh entah siapa untuk bayar hutang, itu kembali ke tanah miliknya. Diulang pada ayat 13. Dan kepada kaumnya, itu artinya tidak dijadikan budak lagi. Ayat 35. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Di peraturan-peraturan tentang hidup sosial yang kalau kita membaca Injil tahun Sabat, Lukas bab 4, disebut oleh Yesus, inilah tahun Sabat, tahun rahmat Tuhan, Yobel. Kalau sekarang gereja mempunyai ajaran sosial, yaitu harapannya supaya kehidupan bersama yang rusak karena di dalam perjalanan waktu, entah karena apa, dikembalikan. Relevan. Kita lihat kitab Ulangan, bab 15. Bab 15 ayat 1 sampai 11 itu tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun, engkau haruslah mengadakan penghapusan hutang. Siapa yang mau melaksanakan ini sekarang? Secara harafiah pasti tidak, tetapi jiwanya harus ada di situ. Ayat 4, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Maka ada yang namanya memberi perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Seperti dicita-citakan oleh jemaat Yerusalem yang pertama. Ayat 12, mengenai budak, memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik orang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya.
Tetapi pada tahun yang ketujuh engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Selain aturan-aturan tentang najis, tentang benda-benda ibadah dan sebagainya, ada yang paling jelas bagi saya adalah yang namanya tahun rahmat Tuhan, yang dimaklumkan oleh Yesus sebagai tahun rahmat Tuhan, oleh penginjil yang lain diwartakan sebagai kerajaan Allah, dan di dalam gereja sekarang diajarkan sebagai ajaran sosial gereja. Kita sampai di sini, kita lanjutkan pada percakapan yang akan datang. Makasih. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, di mana kasih Tuhan sungguh dialami ketika setiap orang mengalami pembebasan. Rupa-rupanya Shalom juga menjadi cita-cita umat Allah perjanjian lama. Dan bahkan dalam diri Kristus Yesus, Shalom mendapat makna kelengkapan dan kesempurnaannya. Pembebasan dari belenggu dosa dan penganugerahan rahmat keselamatan. Ini adalah panggilan bagi kita semua pengikut Yesus juga untuk menghadirkan Shalom bagi diri kita, keluarga kita, komunitas, tempat pekerjaan dan pelayanan kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hidup kita boleh menjadi Shalom bagi sesama. Allah yang Maha Kasih mencurahkan perlindungan, rahmat kesehatan, dan juga damai sejahtera kepada Anda dan keluarga serta komunitas Anda. Karena berkat-Nya yang Maha Kudus turun berlimpah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat malam.